Aku ingin menentukan hidupku sendiri, Mas, sebagai manusia merdeka dan memerdekakan manusia lainnya. Sekalipun aku perempuan, aku ingin menjadi perempuan yang keluar dari garis domestifikasi dan hegemoni perbudakan. Halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada, selamat malam kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abidin di channel Putra Ilalang. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah potongan novel dari karya terbaru saya, yaitu Eliana, bagian kelima, Posko Perjuangan. Siang itu semua bersukacita untuk bekerja, seolah lupa jika mereka sedang dirongrong oleh singa yang kelaparan. Daya dan cinta yang mendorong kuat untuk bersikap, berjuang sampai darah penghabisan. Tak terasa, sore sudah mulai tampak. Mentari kembali beranjak. Senja indah kembali menampakkan dirinya, tepat di antara rumpun pohon di tepian hutan, serta menyinari persawahan yang bergembira ria. Semua orang merebahkan badannya setelah bekerja. Patok-patok sudah terpasang, terpal biru pun sudah membentang. Alas dari tikar dan spanduk penolakan terpasang di berbagai sudut. Posko perjuangan sudah terpasang di perbatasan dusun samping jalan utama. Setelah semua selesai, warga mulai bergegas pulang, menyiapkan diri untuk esok hari kembali bekerja, dan berdiskusi mengatur langkah yang harus ditempuh. Karena perjuangan belum dimenangkan, perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Eliana terduduk di samping tenda dekat amben bambu di bawah pohon melinjo, sedangkan Chandra duduk di dekat tepian jalan sambil menghisap rokok. Mereka berdua sedang menunggu keringatnya turun, yang sempat membasahi sekujur tubuhnya. Sembari menatap ke arah barat, dengan perlahan Chandra menghembuskan rokoknya. Ketika menoleh ke arah kanan samping tenda, ia melihat Eliana yang sedang terduduk sendiri, sedang memperhatikan persawahan di seberang jalan. Pak Ardi dan istrinya sudah pulang terlebih dahulu. Dengan lekas Chandra menghampirinya. "Hai Eliana, kok belum pulang?" Begitu basa-basi Chandra sembari berdiri di samping Eliana. Mas Chandra, belum mas, keringatku nampaknya belum kering. Di sini udaranya cukup sejuk. Sebentar lagi aku pulang. Aku ingin menikmati senja dulu di sini nampaknya. Silahkan duduk Mas Chandra. Begitu Eliana mempersilahkan Chandra untuk duduk di amben bambu tepat samping Eliana. Walaupun dalam detaknya Chandra merasa begitu gugup karena harus duduk di samping Eliana. Di sore yang cukup serius namun tetap dengan suasana yang begitu bersahabat, Eliana dan Chandra seolah terpaku untuk menikmati senja, menyaksikan alam yang akan kembali gulita seiring mentari yang beranjak. Iya Eliana, aku lupa bertanya tadi. Teman-temanmu yang 3 orang kemana? Teman-temanku sudah kembali ke kota. Ada kegiatan di sana. Kita mau bagi tugas. Oh begitu, lalu kamu sendiri kapan pulang? Percakapan semakin intens. Chandra terus menimpali pertanyaan walaupun sedikit kikuk ia terduduk dekat dengan Eliana. Sejak awal aku akan memutuskan untuk menetap di sini sampai perjuangan melawan korporasi menang. Sambil aku ingin belajar dan mengabdikan diri untuk warga dusun bambu. Dengan santai, Eliana menjawab setiap pertanyaan dari Chandra. Dalam hatinya, Chandra merasa bahagia sekaligus takut. Ia bahagia karena akan bisa bertemu dan berjuang bersama Eliana, perempuan yang mulai ia sukai. Namun ia juga takut jika pada akhirnya Eliana kenapa-napa. Karena ia tahu berjuang melawan korporasi bukan perkara mudah dan berdarah-darah. Chandra semakin berdecak kagum kepada sosok Eliana. Karena ia begitu pemberani, seorang diri mau ikut berjuang di tengah masa yang sedang bergejolak.
Oh iya, bagaimana semalam kamu tinggal di rumah Pak Ardi, El? Chandra meneruskan pertanyaannya, seolah dia semakin ingin tahu apa yang Eliana rasakan dan alami. Dengan mata yang tetap fokus membujur ke depan, menyaksikan cahaya-cahaya sore yang terus berkilauan. Aku bersyukur bisa Mas antarkan ke rumahnya. Beliau adalah sosok ayah yang hebat bagiku, dan Bu Mira adalah sosok ibu yang hebat juga. Sekalipun ia tidak dikaruniai keturunan, namun dia tetap tabah menjalani hidup. Mereka tetap romantis. Semalaman mereka bercerita banyak tentang kehidupannya yang sederhana, serta tentang perjuangannya melawan korporasi yang hendak merusak ini. Jawab Eliana singkat sambil sesekali mengusap keringatnya. Iya memang, Pak Ardi adalah sosok orang tua yang cukup dihormati di dusun kami. Sosoknya yang ramah, dan bijaksana serta pemberani membuat warga begitu percaya padanya. Begitupun dengan istrinya Bu Mira, sambung Chandra menanggapi apa yang Eliana sampaikan. Akhirnya mereka terlibat dalam obrolan yang cukup panjang, seolah mereka berdua sudah selayaknya seorang kekasih yang dipertemukan semesta. Ngomong-ngomong, Mas Chandra tinggal bersama siapa di rumah? Begitu Eliana melempar pertanyaan yang menegaskan kalau ia pun ingin mengenal Chandra yang 2 hari ini telah banyak memberikannya perhatian. Dari pertemuan yang tidak terduga hingga sebuah peran memberikan pengalaman yang luar biasa baginya. Chandra mulai bercerita tentang latar belakangnya. Aku tinggal di rumah berdua bersama kakekku, El. Aku anak tunggal yang sudah ditinggalkan kedua orang tuaku karena kecelakaan waktu mereka mau pergi berdagang ke kota. Memang orang tuaku selalu mencari pengharapan hidup di kota. Sesekali mereka pergi untuk menjual hasil bumi. Itu sudah berlalu 15 tahun lalu ketika aku masih berumur 10 tahun yang lalu. Dari situ aku hidup mulai mandiri, El. Dari aku berjualan es masa aku SMP sampai belajar bertani dari kakek. Suasana tiba-tiba berubah, seakan senja yang berkilau sedikit meredup. Seiring cerita Chandra yang membuat Eliana dan semesta diam terhenyak. Angin terdiam, pohon-pohon pun seolah tak lagi mau berbicara kepada ranting dan semak belukar. Semua hikmat mendengarkan seorang pemuda desa yang harus hidup dengan kerasnya ujian. Maaf ya Mas, aku tak bermaksud untuk membuatmu bernostalgia. Sambut Eliana dengan perasaan yang cukup sedikit merasa bersalah. Ia jadi merasa orang paling bodoh karena harus membuat Chandra ingat kisah silamnya yang cukup mengharukan. Tidak apa-apa, El, aku sudah ikhlas. Justru karena itu pun akhirnya aku tumbuh menjadi pemuda yang banyak belajar hidup dari proses kemandirian. Dan tempaan yang keras itu membuatku semakin tegar. Lugas Chandra menyampaikan pesan, seolah ia hari itu menjadi seorang motivator dan inspirator seorang Eliana. Kamu sendiri gimana? Chandra melemparkan pertanyaan balik kepada perempuan kota itu, seolah ia pun penasaran dengan latar belakang perempuan yang terduduk tepat di sampingnya. Kalau aku sih bisa dibilang orang yang beruntung, Mas. Aku lahir dari keluarga yang serba berada. Ayahku seorang keturunan Belanda dengan banyak perusahaannya, dan ibuku seorang perempuan yang cukup disegani di daerahnya. Mereka berdua keturunan konglomerat, menikah dan melahirkan 2 orang anak. Namun kakakku meninggal sejak 10 tahun karena sakit. Jadi sekarang tinggal aku menjadi anak tunggal. Eliana bercerita dengan cukup tenang namun terlihat keresahan dalam nuraninya. Itu tampak dari wajahnya yang sedikit temaram ketika menceritakan latar belakangnya kepada Chandra. Sudahlah Mas Chandra, aku malas membicarakan keluargaku. Tiba-tiba Eliana menimpali obrolannya yang terhenyak menebas semua yang berlalu, seakan jam pun berhenti sejenak. Lah kenapa Eliana? Ada yang salah dengan keluargamu? Aku saja ingin punya keluarga yang berkecukupan sepertimu, agar aku bisa sekolah tinggi, jalan-jalan. Wah, pasti itu menyenangkan. Chandra menimpali rasa herannya kenapa Eliana seolah tidak senang dengan kehidupannya dan keluarganya. Tidak begitu, Mas.
Aku memang terlahir dengan segala fasilitas. Aku begitu dimanjakan. Semua keperluanku dituruti. Aku terlahir sebagai anak kota pada umumnya. Namun bagiku itu justru menjadi tekanan untuk hidupku yang tidak bisa dibiarkan bebas. Aku dikekang dan diatur sesuai kemauan orang tuaku. Awalnya memang aku orang yang sangat bahagia karena semua bisa terpenuhi. Namun ternyata semua itu hanya fata morgana dan kefanaan, Mas. Pemikiranku berubah ketika aku tergabung dengan organisasi dan banyak terlibat dalam dunia gerakan massa. Sejak saat itu aku banyak belajar tentang kehidupan dan kebiadabannya para bangsawan. Serta aku sendiri tak suka dengan pengaturan dan peraturan yang diberikan kedua orang tuaku. Aku ingin menentukan hidupku sendiri, Mas, sebagai manusia merdeka dan memerdekakan manusia lainnya. Sekalipun aku perempuan, aku ingin menjadi perempuan yang keluar dari garis domestifikasi dan hegemoni perbudakan. Bahwa perempuan harus A lah, B lah, yang semuanya membosankan dan tidak sesuai dengan keyakinanku. Aku ingin menjadi perempuan yang ditulis dalam sejarah sebagai perempuan pejuang yang bisa menginspirasi dan mengubah hidup banyak orang. Eliana memalingkan mukanya sejenak, melihat Chandra menegaskan apa yang hari ini menjadi keresahannya, seolah Chandra harus mengamini apa yang ia bicarakan. Mas, menjadi orang kaya itu hanya membuat kita terbahak-bahak. Ingat, masih banyak yang menangis tanpa ingat masih banyak yang menangis di sekeliling kita jika kita tidak punya keberpihakan kepada rakyat. Membuat kita hanya menjadi sosok individualis. Kadang malah untuk melipat gandakan kekayaannya, orang rela menusuk dan menindas saudara-saudaranya, bahkan rakyat kecil, Mas. Eliana meneruskan ceritanya tentang apa yang menjadi keresahannya. Ia sekali lagi ingin memberitahu alasannya mengapa hari ini ia ada di sini. Menjadi orang kaya itu memang impian semua orang. Namun belum tentu kekayaan itu menimbulkan kebaikan. Apalagi jika kita tidak berpihak terhadap rakyat kecil. Yang ada kita akan jadi penindas baru. Eliana terus saja menyampaikan kemelut isi hatinya itu kepada Chandra tanpa diberikan ruang Chandra untuk bicara. Bahkan ia seolah membiarkan Chandra sekalipun ia tak mengerti tentang apa yang dikatakannya. Dalam hatinya ia ingin meluapkan isi hatinya itu sekaligus membuka kacamata Chandra tentang pandangannya. Saya ingin belajar menjadi orang yang mencintai semua orang. Mencintai orang-orang yang hari ini tidak beruntung dan terus diperbudak oleh sistem yang membelenggunya. Mas Chandra harus bersyukur, justru saya ingin belajar banyak dari Mas dan Pak Ardi dan warga Dusun Bambu yang sangat terlihat harmonis terhadap kehidupan. Begitu sederhana namun mengerti menjaga hakikat kehidupan. Begitu tenang dan penuh semangat ia bercerita. Eliana memang perempuan yang belajar dari rakyat. Ia sudah tumbuh menjadi sosok yang penuh dengan keyakinan bahwa seorang perempuan haruslah banyak belajar dari kehidupan massa dan harus mengabdikannya. Seorang perempuan yang berparas cantik yang pergi meninggalkan kemewahan demi sebuah keyakinan dan belajar menjadi manusia. Wah, ternyata kamu sosok yang luar biasa. Pasti sangat sedikit perempuan yang mempunyai keyakinan dan cita-cita sepertimu. Aku bangga bisa mengenalmu. Kutip Chandra menyampaikan kekagumannya setelah Eliana menghela nafas seolah menghentikan ceritanya. Ia semakin tak bisa berkutik di dekat Eliana. Ia hanya memandang langit sambil sesekali menoleh kepada Eliana yang membuatnya kagum walaupun sedikit tidak paham apa yang Eliana maksud. Dengan bahasa yang begitu intelektualis, dengan background Chandra yang setiap harinya hanya pergi ke sawah dan sekolah hanya sampai SLTP. Hal ini sangat kontras dengan Eliana, perbedaannya yang baru saja menyelesaikan studinya sebagai magister ilmu hukum di salah satu universitas ternama. Maaf Mas, aku jadi cerita panjang lebar. Eliana menghantarkan perkataan penutupnya sambil tersenyum memandang Chandra. Sorot matanya membius Chandra yang duduk di sampingnya menjadi pendengar setianya kali ini. Degup jantung Chandra kembali berdegup cepat. Senyum dari wajah Eliana membuat semua seakan menjadi indah. Tidak apa-apa El, aku senang mendengarnya dan aku mendapatkan pengalaman baru darimu. Senja sudah perlahan menutup katupnya, wajah gulita beriringan menghampiri kunang-kunang dan serangga sawah berlarian.
menandakan malam sudah mulai menghampiri. El, ayo kita pulang, sudah mau gelap sebentar lagi. Ini nampaknya sudah maghrib. Eliana dan Chandra segera beranjak dari tempat duduknya. Malam itu belum ada yang menginap di posko. Baru esok hari jadwal untuk tinggal di posko perjuangan akan didiskusikan. Mereka berjalan beriringan memasuki dusun. Sembari perlahan Eliana terus menoleh kanan kirinya menyaksikan masyarakat dusun yang sedang duduk di depan rumah. Chandra mampir. Sesekali warga dusun yang dilewati mereka menyapa dan memberikan salam kepada mereka berdua. Setibanya di rumah masing-masing, malam itu begitu hening di sekujur dusun. Damai menyelimuti seluruh isi dusun. Seiring dengan cerita sore tadi di perbatasan dusun tentang cinta-cinta dan cipta kedua insan yang sedang hidup di garis masa dengan segala romantika perjuangannya. Oke, itu salah satu potongan daripada cerita di novel Eliana ini. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cerita lengkapnya, mulai daripada ide kreatifnya ataupun bagaimana perjalanan novel ini, lalu mungkin pesan atau esensi daripada novel ini sendiri begitu, itu akan nanti saya sampaikan di launching, di grand launchingnya. Tunggu saja kapan waktunya, tempatnya di mana, nanti akan saya kabarkan kepada kawan-kawan. Dan saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mampir ke channel ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.